Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Atika, NIM 1802150016. Di sini saya akan menyampaikan sabda Tuhan dari Matius 7 ayat 6 yang berbunyi, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menggoyak kamu." Dalam pernyataan Tuhan dalam Matius 7 ayat 6 hendak menunjukkan bahwa Allah menghendaki kita menghargai nasihat firman Tuhan mengenai nilai kesucian hidup, kebenaran dan perkenaan Tuhan sebagai hal yang mulia. Hal ini dianggap penting dan mendesak untuk dipenuhi dalam hidup kita. Kemudian apakah kita benar-benar memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk memenuhi dan memilikinya? Kalau seseorang tidak menghargai nasihat untuk memiliki kesucian dalam hati dan pikiran, menjunjung tinggi kebenaran di hadapan Allah, dan tidak mengusahakannya dengan sungguh-sungguh untuk memiliki dan menciptakannya, berarti ia tidak pantas diberikan mengungkapkan pengungkapan rahasia firman Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa barang kudus bukan untuk anjing dan mutiara bukan untuk babi. Dalam Matius 7 ayat 6, Tuhan menyampaikan pernyataan ini dalam konteks ketika Tuhan menghendaki orang percaya mengusahakan pembersihan bagi manusia batiniahnya dari segala sampah dosa seperti kebencian, penghakiman terhadap orang lain, dan kemunafikan. Tentu hal ini menghendaki adanya sikap hati yang lurus dan kebenaran Allah yang harus dijunjung tinggi dalam setiap melakukan segala perkara. Tuhan menghendaki agar kita masing-masing mengusahakan sendiri pengelolaan hati atau jiwa sesuai dengan moral dan kekudusannya. Kita harus memenuhi bagian kita, sebab Tuhan sudah memenuhi bagiannya melalui sarana penebusan, memberikan Injil, dan Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kehendaknya. Dalam Matius 7 ayat 6 tertulis, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menggoyak kamu." Maksud pernyataan Tuhan ini juga bisa berarti bahwa barang yang kudus bisa menunjuk kepada damai, sejahtera, atau kelegaan dari Tuhan. Damai sejahtera atau kelegaan tidak diberikan kepada mereka yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan berarti tidak sesuai dengan watak Sang Juru Selamat. Orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan tersebut digambarkan seperti anjing atau babi. Artinya suka berbuat dosa dan tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus belajar dulu dari Tuhan. Belajar merespon kehidupan yang penuh tekanan sebagai sarana Tuhan membentuk dan mendidik kita, sehingga menjadi pribadi yang kuat, dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan secara lengkap dan selalu mengenakan pakaian kudusnya dalam segala keadaan. Dengan demikian, melalui hal tersebut, maka seseorang dapat diubah oleh Tuhan. Perubahan ini adalah perubahan diri pribadi dan yang wataknya seperti digambarkan seperti anjing atau babi, atau tidak menghargai nilai-nilai kesucian hidup dan nilai-nilai kekal. Menjadi manusia yang menghargai perkara-perkara yang bernilai kekal hingga kesenangan gairah hidupnya mengerucut menjadi irama hidup yang hanya merindukan Tuhan, mendapati hidupnya selalu berkenaan di hadapannya. Inilah kelegaan dan damai yang sesungguhnya, di mana fokus hidupnya hanya untuk mengajar dan belajar terus-menerus menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk membentuk kita menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya, maka Bapa perlu mendidik kita
dengan berbagai sarana yang pandang baik olehnya. Dalam Ibrani 12 ayat 10, sering melalui tekanan-tekanan yang dalam hidup ini tidak menyenangkan, kita disempurnakan olehnya, supaya karakter kita keluar dari emas murni yang bebas dari campuran. Ketika seseorang difitnah, diperlukan tidak adil, yang benar-benar membuatnya susah, tapi ternyata itulah cara Tuhan membentuk kita menjadi seorang pangeran kerajaan Allah. Oleh karena itu, dalam Ibrani pasal 12 ayat 7-8 dikatakan bahwa jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah anak tidak diajar oleh ayahnya. Ayat 8, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang kamu harus derita setiap orang, maka kamu bukan anak, tapi anak-anak gampangan. Di sini kita dapat mengalami apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28-29, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan agar kita menikmati kelegaan dan ketenangan dari Tuhan. Sesungguhnya melalui pengalaman tersebut, Tuhan mengajarkan orang percaya bagaimana menghilangkan watak buruk manusia lamanya, membentuk pribadinya supaya dapat mengenakan karakter manusia yang unggul dalam hal mengasihi, menghidupi kebenaran, dan mengenakan kekudusannya dalam segala situasi. Kuk yang dimaksud Tuhan juga bisa berarti firman Tuhan yang harus kita lakukan. Firman Tuhan harus mencengkramkan seluruh hidup kita, sehingga kita dapat sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Orang percaya harus memiliki watak dan pola pikir yang sama yang terdapat pula dalam Kristus. Maksudnya adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan dan harus lakukan seirama dengan gairah yang ada pada Tuhan. Gairah yang ada pada Tuhan adalah bagaimana kita hidup dalam rancangannya, yang semula di mana semua perilaku kita selalu mencerminkan keagungan dan kemuliaan sebagai anak-anak Allah yang selalu bermula kudus, seperti Bapa adalah yang kudus, yang hanya mengabdikan hati dan pikirannya, selalu gerak ucapan dan gerak tubuhnya hanya pada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk proses perubahan ini, maka Tuhan memberikan Injilnya untuk memandu hidup kita. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, pikiran kita harus selalu diwarnai cara berpikir firman Tuhan, dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti kebenarannya. Dan melalui segala peristiwa hidup kita, Allah akan membentuk dan mengarap pribadi kita supaya kita bisa menggunakan kepribadian sebagai moral anak-anak yang bermolah kudus seperti Bapa di surga atau berkodrat ilahi. Pada akhirnya kita akan tahu bahwa letih lesu dan beban berat kita disebabkan oleh karena kita belum menemukan pelabuhan di dalam Tuhan. Kita masih dipenuhi dengan segala keinginan duniawi, bagaimana mendapat lebih banyak untuk kepuasan diri kita sendiri. Itulah yang melelahkan kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau memperoleh kelegaan yang ideal dengan cara Tuhan, kita harus melepaskan segala keinginan yang bertentangan dengan pikiran dan perasaannya. Dalam Lukas 14 ayat 33, dan membuka jiwa kita untuk menampung apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dalam hal ini, kelegaan seseorang di dalam Tuhan bertumbuh seiring dengan kesediaan melepaskan segala keinginan tidak sesuai dan kehendaknya, dan menggantikannya dengan kebutuhan akan melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 34. Sehingga pada akhirnya, yang kita ingini sebagai satu-satunya yang melegakan kehidupan kita adalah kebutuhan akan kehadiran Tuhan dan perkenaannya atas hidup kita, di mana kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, "Siapa kegerangan yang ada padaku?
sorga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis, lenyap gunung dan batuku, dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam Mazmur 73 ayat 25-26. Amin. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata saya kurang sempurna. Terima kasih.